Pak Mondok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirna Malesi dan 5 teman saya. Nama saya Maria Sergiani Tahu. Perkenalkan, nama saya Maria Kanisya Kim. Perkenalkan, nama saya Farid Kristiantelawa. Nama saya Maria Elvinasa. Perkenalkan, nama saya Maria Petronella Firdiani Iren Idamana. Dari kelompok 3, mata kuliah manajemen perpajakan. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan materi kami tentang transaksi-transaksi khusus. Langsung saja untuk materi yang pertama, berkaitan dengan Build, Operate, and Transfer atau biasa disingkat BOT. Nah, BOT ini di dalam bahasa Indonesia berarti bangun guna serah. Nah, BOT ini merupakan suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan di atas tanah miliknya selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan setelah masa BOT berakhir. Nah, bangunan yang didirikan oleh investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, ruko, hotel, ataupun bangunan lainnya. Nah, dengan adanya BOT ini terdapat 2 jenis perlakuan perpajakan, antara lain yang pertama bagi investor dan yang kedua bagi pemegang hak atas tanah. Untuk perlakuan perpajakan bagi investor itu antara lain yang pertama penghasilan yang berupa penerimaan sewa atau penerimaan lain sehubungan dengan pengoperasian gedung. Yang kedua, imbalan yang diterima dari pemegang hak atas tanah apabila masa BOT berakhir. Yang ketiga, biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000. Yang keempat, biaya pendirian bangunan diamortisasi secara garis lurus sesuai dengan periode BOT dimulai sejak bangunan digunakan. Yang kelima, dalam hal masa BOT lebih pendek dari masa yang ditetapkan, maka sisa nilai buku bangunan diamortisasi sekaligus pada akhir masa BOT. Yang berikut perlakuan perpajakan bagi pemegang hak atas tanah, antara lain yang pertama, pembayaran berkala yang diterima dari investor selama masa BOT. Yang kedua, bagian sewa atau keuntungan dan penghasilan sehubungan dengan perjanjian BOT. Yang ketiga, dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor, sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah, maka atas penyerahan tersebut dikenai PPh sebesar 5% dari nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan NJOP dari bagian bangunan yang diserahkan. Dan yang keempat, bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah pada akhir masa BOT merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah dan terutang PPh sebesar 5% seperti pada poin ketiga. Dan yang terakhir, biaya yang boleh dikurangkan oleh pemegang hak atas tanah selama masa BOT adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya, materi yang kedua berkaitan dengan leasing dengan hak opsi. Yang pertama tentang transaksi kapital atau finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, di sini transaksi sewa guna usaha dapat digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu yang pertama, jumlah pembayaran lease selama masa lease ditambah dengan nilai residu barang modal harus dapat menutupi harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3,
serta 7 tahun untuk golongan bangunan. Dan yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan opsi bagi lisi. Nah, dengan adanya sewa guna usaha dengan hak opsi ini, terdapat perlakuan perpajakan bagi lesor, antara lain yang pertama, sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lesor tidak boleh menyusutkan barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dari pasal 3 keputusan ini, maka Dirjen Pajak akan melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lesor. Yang keempat, lesor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2,5% dari saldo awal dan saldo akhir dari piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Dan yang kelima, kerugian yang diderita akibat piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi akan dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tidak sepenuhnya dibebankan untuk menutupi kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perlakuan PPh bagi lesi. A. Selama masa sewa guna usaha, lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa gunakan sampai saat lesi menggunakan hak opsinya untuk membeli. B. Setelah lesi menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal tersebut, lesi melakukan penyusutan. Dan dasar penyusutan adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. C. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lesi. D. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan adalah 2 tahun untuk barang golongan 1, 3 tahun untuk barang golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. E. Lesi tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang berikut, aspek akuntansi. Perlakuan akuntansi transaksi leasing diatur secara detail dalam PSAK nomor 30. Menurut PSAK, suatu transaksi leasing akan disebut sebagai kapital lesi bila memenuhi semua kriteria berikut. A. Lesi memiliki hak opsi untuk membeli aktiva dan leasing yang dilesingkan pada akhir masa leasing dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian leasing. D. Seluruh pembayaran berkala dilakukan oleh lesi ditambah dengan nilai sisa mencakup pembelian harga perolehan barang dalam modal yang dilesingkan serta bunganya sebagai ketentuan perusahaan leasing. C. Masa leasing minimum 2 tahun. Yang berikut, aspek perpajakan. Aspek perpajakan atas pengadaan atau pembelian aktiva secara leasing menurut ketentuan perpajakan adalah KMK nomor 1169/KMK nomor 1/1991 tanggal 27 November 1991. Dalam pasal 3 dan pasal 4
Keputusan tersebut dinyatakan kriteria-kriteria capital leasing dan operating leasing sebagai berikut. Pasal 3, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha atau SGU dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. A. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. B. Masa sewa guna untuk ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. C. Perjanjian sewa guna memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Pasal 4. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi perolehan barang modal yang disewa gunakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. B. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi Saya akan menjelaskan materi tentang joint operation. Berdasarkan PSAK nomor 39, kerjasama operasi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki dan bersama menanggung risiko usaha tersebut. Kerjasama operasi dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, kerjasama operasi dengan entitas hukum yang terpisah dari entitas hukum para partisipasi kerjasama operasi. Yang kedua, kerjasama operasi tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah. Dari segi permodalan, joint operasi tidak terbagi dari saham. Modal joint operasi berupa kelebihan kemampuan dari masing-masing anggotanya yang dapat berupa: yang pertama, kemampuan penguasaan teknologi; yang kedua, financial support yang kuat; yang ketiga, spesialisasi keahlian; yang keempat, fasilitas penugasan semata. Secara umum, bentuk joint operation dalam perkembangannya terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, kerjasama administratif formal; yang kedua, kerjasama operation. Dalam KSF, tiap-tiap anggota mempunyai hak dan kewajiban secara jelas diidentifikasikan dalam Joint Operation Agreement. Biasanya, Joint Operation Agreement mengatur hal-hal teknis yang mencakup: yang pertama, tata cara kontribusi pendapatan Joint Operation; yang kedua, definisi common cost; yang ketiga, rasio pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh Joint Operation; yang keempat, sedangkan pada kerjasama operasi, masing-masing anggota menerima pembagian penghasilan bila mana kerjasama operasi memperoleh laba operation proporsional dengan kontribusinya. Yang berikutnya, aspek perpajakan kerjasama administratif formal atau administratif joint operation. Selanjutnya, keputusan Dirjen Pajak nomor KEP strap 214/PJ/2001 Junto KEP strap 161/PJ/2001 mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT PPh pasal 21,
Joint operation harus melampirkan laporan keuangan atas kegiatan joint operation. Pembukuan joint operation diatur dalam PSAK nomor 12. Yang berikutnya, aspek perpajakan kerjasama operation. Joint operation dengan tipe ini di kalangan pengusaha yang jasa konstruksi sering disebut sebagai konsorsium, di mana kontrak dengan pihak pemilik proyek dibuat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Yang berikutnya, perlakuan perpajakan dalam joint operation. Yang pertama, perlakuan perpajak penghasilan di atas. Yang pertama, perlakuan pajak penghasilan atas joint operation. A. Status subjek dan kewajiban pajak dari joint operation itu sendiri. Yang kedua, B. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan tentang status subjek pajak dan kewajiban pajak dalam konteks pajak penghasilan dari joint operation. Yang kedua, definisi common cost. Yang ketiga, rasio pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh joint operation. Yang keempat, sedangkan pada kerjasama operasi, masing-masing anggota menerima pembagian penghasilan bila mana kerjasama operasi memperoleh laba operation proporsional dengan kontribusinya. Yang berikutnya, aspek perpajakan kerjasama administratif formal atau administratif joint operation. Selanjutnya, keputusan Dirjen Pajak nomor KEP /214/PJ/2001 Junto KEP /161/PJ/2001 mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT PPh pasal 21, joint operation harus melampirkan laporan keuangan atas kegiatan joint operation. Pembukuan joint operation diatur dalam PSAK nomor 12. Yang berikutnya, aspek perpajakan kerjasama operation. Joint operation dengan tipe ini di kalangan pengusaha yang jasa konstruksi sering disebut sebagai konsorsium, di mana kontrak dengan pihak pemilik proyek dibuat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Yang berikutnya, perlakuan perpajakan dalam joint operation. Yang pertama, perlakuan perpajak penghasilan di atas. Yang pertama, perlakuan pajak penghasilan atas joint operation. A. Status subjek dan kewajiban pajak dari joint operation itu sendiri. B. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan tentang status subjek pajak dan kewajiban pajak dalam konteks pajak penghasilan dari joint operation. Saya ingin melanjutkan materi yang sudah teman-teman jelaskan tadi mengenai transaksi-transaksi khusus. Baik, materi-materi yang akan saya jelaskan di sini mengenai dengan mekanisme pemecahan bukti potong PPh pasal 23. Seperti yang kita ketahui, atas penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23 berupa bunga, sewa, jasa, teknik, jasa manajemen, dan lain-lain yang diterima atau diperoleh joint operation dari pemilik proyek atau project owner. Surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 44/PJ/1994 mengatur mekanisme pemecahan bukti pemotong sebagai berikut. A. Jika belum dilakukan pemotongan PPh pasal 23, maka prosedurnya adalah: yang pertama, JO mengajukan permohonan pemecahan atau splitting bukti pemotong PPh pasal 23 kepada pemberi hasil atau project owner. Yang kedua, pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 atas nama JO.
Yang ke B, jika terlanjur dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas nama joint operation, maka prosedurnya adalah yang pertama, mengajukan permohonan pemecahan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada KPP di mana JO tersebut terdaftar atau berkedudukan, dilampiri fotokopi dokumen pendirian JO. Yang kedua, apabila benar telah dilakukan pemotongan terhadap JO atau setelah diterima konfirmasi dari KPP di mana pemotongan PPh pasal 23 terdaftar, maka KPP di mana JO terdaftar berkedudukan menerbitkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak atau SKKPP. Baik, yang berikut perlakuan PPN atas JO. Status dan kewajiban PPN dari JO. Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 diatur bahwa pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Status dan kewajiban PPN dari JO melakukan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, JO dan anggota JO terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari JO kepada pemilik proyek tidak dipungut PPN, namun faktur pajak tetap harus dibuat oleh JO dengan diberi cap PPN dan PPN BM tidak dipungut. Yang ketiga, atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari anggota JO kepada JO terutang PPN dan anggota JO harus membuat faktur pajak kepada JO. Yang keempat, atas perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak oleh anggota JO tetap terutang PPN yang dapat merupakan pajak masukan bagi anggota JO tersebut. Yang berikut berdasarkan ketentuan di atas, referensi surat nomor S823-PJ 312-2000 dapat ditegaskan status dan kewajiban PPN dari JO, yaitu mekanisme PPN atas JO tersebut ditegaskan dalam ruling khusus yang diajukan kepada Asosiasi Pengusaha Drilling melakukan surat DJP nomor S752-PJ 52-1990 tertanggal 9 Juni 1990 sebagai berikut. Yang pertama, apabila badan atau lebih rangka menyelesaikan suatu proyek, mendirikan suatu jaringan usaha bentuk joint operation, tujuan untuk pengenaan PPN dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, joint operation dianggap sebagai pengusaha kena pajak bila menutup kontrak atas namanya. Ini berarti joint operation tersebut berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, menerbitkan faktur, mengisi SPT, dan sebagainya. Yang kedua, sebaliknya, apabila masing-masing anggota joint operation terpisah sama sekali satu dengan lainnya, dan setiap anggota bebas berbuat dan bertanggung jawab, maka masing-masing anggota adalah pengusaha kena pajak dan joint operation bukan pengusaha kena pajak. Berdasarkan iuran tersebut di atas dapat disimpulkan, yang pertama, sebagai administratif JO wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dan konsekuensinya sebagai PKP tertentu, JO wajib memungut, menyetor, dan menyampaikan SPT masa PPN. Yang kedua, sedangkan bagi non-administratif JO,
Pemenuhan kewajiban PP-nya menjadi tanggung jawab masing-masing anggota JO dan joint operation bukan pengusaha kena pajak. Manajemen pajak untuk konsorsium atau JO. Manajemen pajak yang baik bila didesain sesuai ketentuan perpajakan mendapatkan komitmen dari manajemen yang didukung dengan administrasi perpajakan dan pembukuan yang baik akan memberikan manfaat, yaitu yang pertama, meminimalkan terjadinya kejutan pajak atau tax surprise. Dan kedua, dapat menjalankan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan secara efisien dan efektif. Sebagai administratif JO, konsorsium bukan merupakan subjek pajak sehingga JO tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT PPh badan dan membayar PPh pasal 25. Konsorsium atau JO tidak perlu membuat laporan keuangan gabungan, cukup menyajikan laporan keuangan internal secara tersendiri untuk menghitung laba komersial sebelum dilakukan pembagian laba secara profesional kepada masing-masing anggota JO. Kepastian hukum terhadap pemajakan atas JO. Ruston Tambunan Citasko menyebutkan inkonsistensi beberapa surat penegasan Dirjen Pajak tentang pemajakan atas JO menimbulkan ketidakpastian, sehingga sebagaimana dijelaskan dalam beberapa surat Dirjen Pajak, yakni nomor S752-PJ52-1990, nomor S823-PJ312-2002, serta nomor S956-PJ53-2005. Khusus yang terakhir ini malah menimbulkan keraguan-keraguan dan ketidaksepakatan, yakni surat DJP nomor S956-PJ53-2005 dalam perjanjian apabila sebagian anggota JO melaksanakan pekerjaan atas nama JO. JO dan anggota JO harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari JO kepada project owner, terutang PPN, dan dilaporkan di SPT masa PPN atas nama JO sebagai pajak keluaran. Yang berikut atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh anggota JO dalam rangka kerjasama operasi atau JO kepada project owner merupakan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari anggota JO kepada JO. Penyerahan tersebut terutang PPN dan anggota JO harus membuat faktur pajak kepada JO. Dalam faktur pajak itu merupakan pajak keluaran dan bagi JO PPN tersebut merupakan pajak masukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan implikasi fasilitas PPh pada yayasan pendidikan dan tax planning-nya. Bagian pertama, pendahuluan. Amandemen Undang-Undang PPh di tahun 2008 lalu memberi harapan akan semakin berkembangnya bidang pendidikan dan penelitian karena pemerintah memberi fasilitas pajak dan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan kesungguhannya dengan menata kembali kebijakan-kebijakannya. Pada 23 September 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPh yang disahkan. Selanjutnya yang kedua, bukan aturan baru. Dalam aturan pelaksanaan ini dapat disimpulkan bahwa sisa lebih yang diterima atau diperoleh kedua badan atau lembaga nirlaba tersebut akan dikecualikan dari objek PPh apabila sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan atau penelitian pembangunan yang diselenggarakan berdasarkan sifat terbuka kepada pihak manapun dalam jangka waktu 4 tahun atau sejak diperolehnya lebih tersebut. Yang bagian ketiga terkait dengan kontraktif aturan. Melihat redaksional aturan, fasilitas ini memang khusus ditujukan pada lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan atau litbang, namun diberlakukannya aturan ini ternyata malah menimbulkan beberapa penyalahgunaan yang berpengaruh pada penerapannya di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi pasal 4 ayat 3 huruf M memang bertolak belakang dengan pasal 6 ayat 1 huruf F. Jadi alangkah baiknya jika pemerintah akan mencampur adukan ketentuan yang mengatur bidang pendidikan dan bidang litbang ke dalam satu ayat. Yang berikut hanya 4 tahun. Di awal telah dijelaskan bahwa ketentuan dan peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK/03/2009 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 4 ayat 3 huruf M disebutkan bahwa apabila setelah jangka waktu 4 tahun terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, maka sisa lebih tersebut akan diakui sebagai penghasilan. Atas penghasilan tersebut akan dikenai PPh tahun pajak berikutnya ditambah dengan sanksi ketentuan. Yang berikut masih ada tax planning. Tax planning merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak sehari-hari. Dengan meminimalkan beban pajak, dana yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan kepada pos-pos pengeluaran lain yang akan memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif bagi pajak. Yang terakhir, tax planning PPHN manfaatkan tarif efektif 4%. Syarat nirlaba agar bisa lebih dapat dikecualikan dari pengenaan PPh adalah dengan menanamkan kembali di bidang pendidikan dan atau litbang. Salah satu cara penanaman kembali itu dapat berupa pembangunan gedung sebagai sarana infrastruktur pendukung pendidikan atau politik. Upaya ini secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan perusahaan konstruksi, dan yang kedua dengan cara membangun sendiri. Dari sisi pajak, kedua cara ini mempunyai dampak perpajakan yang jauh berbeda, khususnya dari pengenaan PPh. Saya akan melanjutkan tentang tax planning PPh Badan, yaitu manfaatkan grace period dari sisa lebih. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana wajib pajak yayasan nirlaba memanfaatkan grace period 4 tahun tanpa dikenai PPh. Hal ini juga harus dimanfaatkan dengan membuat master plan atau rencana pembangunan jangka panjang. Dengan melakukannya, yayasan memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat internal dan eksternal. Manfaat internal tax planning ini dapat digunakan sebagai manajemen guideline dan alat monitoring perkembangan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan bagi pengurus maupun pengawas. Yang kedua, manfaat eksternal dapat digunakan sebagai data untuk kelengkapan pelaporan kepada instansi terkait. Selanjutnya, kepatuhan administrasi perpajakannya. Secara umum, perencanaan pajak yang baik atau tax avoidance harus memastikan pelaksanaan kepatuhan tax compliance dalam aspek formal dan administratif perpajakan, seperti kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong atau memungut pajak, membayar pajak, dan menyampaikan SPT sesuai dengan deadline, pembayaran dan pelaporan pajak yang telah digariskan. Selanjutnya, penegakan disiplin anggaran atau pendanaan, yaitu yang pertama, dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu 4 tahun setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana tersebut. Yang kedua, apabila setelah lewat jangka waktu tersebut, yayasan tidak menggunakan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang dimaksud, maka dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut akan diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya. Yang ketiga,
pengenaan PPH atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan setelah lewat jangka waktu 4 tahun akan ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, pelaporan penyelenggaraan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Yang pertama, yayasan memberitahukan rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan tindasan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang ditunjuk dengan dilampiri pernyataan. Yang kedua, laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam lampiran SPT tahunan PPH. Sekian dari kami kelompok 3. Thank you for watching. God bless you all. You know I'm gonna get